Banyak yang tidak menyangka, di tengah berbagai kekhawatiran global tentang krisis pangan dan ketidakpastian pasokan di banyak negara, Indonesia justru muncul dengan langkah yang cukup mengejutkan sekaligus membanggakan. Negara ini tidak hanya mampu menjaga stabilitas pangan di dalam negeri, tetapi juga berani melangkah lebih jauh dengan mengekspor beras dalam jumlah besar, mencapai 2.280 ton, ke Saudi Arabia. Yang membuatnya semakin menarik, tujuan ekspor ini bukan sekadar pasar biasa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, sebuah langkah strategis yang syarat makna simbolis sekaligus ekonomi. Pengiriman beras ini dilakukan pada Maret 2026 sebagai bagian dari program strategis pemerintah yang telah dirancang dengan perencanaan matang. Beras yang dikirim bukan produk sembarangan, melainkan beras berkualitas tinggi yang telah melalui proses seleksi ketat agar sesuai dengan standar konsumsi jemaah selama menjalankan ibadah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas, sekaligus membuktikan bahwa beras produksi dalam negeri mampu bersaing dan memenuhi standar internasional yang semakin ketat. Di balik keberhasilan ini, terdapat koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang bekerja secara terintegrasi. Program ekspor tersebut lahir dari pembahasan intensif di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang menilai bahwa kondisi produksi dan stok beras nasional sedang berada pada titik yang sangat kuat. Produksi yang stabil serta cadangan yang melimpah memberikan keyakinan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki kapasitas untuk masuk ke pasar global. Fakta bahwa Indonesia kini berani mengekspor beras menunjukkan adanya perubahan besar dalam arah kebijakan pangan nasional. Jika sebelumnya Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang cenderung berhati-hati bahkan bergantung pada impor dalam kondisi tertentu, kini arah tersebut mulai berubah secara signifikan. Produksi dalam negeri yang meningkat dan manajemen distribusi yang lebih baik membuat pemerintah lebih percaya diri untuk membuka peluang ekspor dan menunjukkan kemampuan kepada dunia. Menariknya, respons dari pasar luar negeri terhadap langkah ini terbilang cukup positif dan menjanjikan. Hingga saat ini, sudah ada 2 importir dari Arab Saudi yang menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Indonesia untuk membahas kerja sama lebih lanjut. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pasar Timur Tengah mulai melihat potensi beras Indonesia sebagai komoditas yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar internasional. Peluang ini bahkan tidak berhenti hanya pada kebutuhan jemaah haji yang bersifat musiman. Kedepan, pasar yang lebih luas mulai dibidik, termasuk untuk memenuhi kebutuhan jemaah umrah yang jumlahnya jauh lebih besar sepanjang tahun, serta masyarakat Indonesia yang menetap dan bekerja di Arab Saudi. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka ekspor beras Indonesia berpotensi berkembang menjadi pasar komersial yang stabil dan berkelanjutan. Keberhasilan ekspor ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi stok beras nasional yang sedang berada dalam posisi sangat kuat. Hingga awal tahun 2026, cadangan beras Indonesia tercatat mencapai sekitar 3,7 juta ton, sebuah angka yang tergolong tinggi dan memberikan rasa aman terhadap ketahanan pangan nasional. Kondisi ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan pemerintah untuk membuka keran ekspor tanpa mengganggu kebutuhan domestik. Dengan stok yang melimpah tersebut, Indonesia memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur distribusi antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pangan nasional mulai berjalan lebih efisien dan terencana. Tidak hanya sekadar mencukupi, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk menghasilkan nilai ekonomi tambahan melalui ekspor. Tidak hanya fokus pada Arab Saudi, pemerintah juga mulai memperluas cakupan pasar dengan menjajaki peluang ekspor ke beberapa negara lain seperti Malaysia, Philippines, dan Papua New Guinea. Negara-negara tersebut dinilai memiliki kebutuhan beras yang cukup besar dan berpotensi menjadi pasar baru bagi Indonesia di masa depan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Khusus untuk pasar Arab Saudi,
Peluang yang tersedia bahkan dinilai sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Kebutuhan beras untuk jemaah Indonesia yang berada di sana diperkirakan dapat mencapai puluhan ribu ton setiap tahunnya. Jika Indonesia mampu menjaga kualitas produk serta kontinuitas pasokan, maka peluang ini bisa berkembang menjadi pasar tetap yang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Ekspor perdana ini juga menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai eksportir beras. Dalam perdagangan global, kepercayaan merupakan faktor utama yang tidak bisa dibangun secara instan. Dengan pengiriman pertama ini, Indonesia mulai menanamkan citra sebagai pemasok yang dapat diandalkan dan konsisten dalam menjaga kualitas. Sejumlah pihak pun memberikan apresiasi terhadap langkah berani ini, termasuk dari kalangan legislatif. Komisi 4 DPR RI menilai bahwa ekspor ini merupakan bukti nyata bahwa sektor pertanian Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dan mulai menunjukkan daya saing di tingkat global. Hal ini menjadi sinyal positif bagi masa depan sektor pertanian nasional. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran besar para petani di berbagai daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, hingga Merauke yang terus bekerja keras meningkatkan produksi. Mereka menjadi ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus berkontribusi langsung dalam membuka peluang ekspor yang kini mulai dirasakan manfaatnya. Selain peran petani, kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi juga menjadi faktor kunci. Dukungan dalam bentuk subsidi, infrastruktur pertanian, hingga sistem distribusi yang lebih baik telah membantu meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Kombinasi inilah yang akhirnya mendorong terciptanya surplus yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor. Ekspor ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu sebagai ajang promosi bagi produk pertanian Indonesia di tingkat global. Melalui pengiriman ini, dunia mulai mengenal kualitas beras Indonesia yang selama ini dikenal memiliki tekstur pulen dan rasa yang khas. Hal ini menjadi nilai tambah yang dapat menarik minat pasar internasional. Jika strategi ekspor ini terus dikembangkan secara konsisten, bukan tidak mungkin beras Indonesia akan memiliki posisi yang semakin kuat di pasar global. Ini membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang berpengaruh. Lebih dari sekadar angka ekspor, langkah ini mencerminkan perubahan pola pikir yang cukup signifikan. Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi mulai melihat potensi besar dalam perdagangan internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.